Namaku Yadi. Aku bekerja di sebuah perusahaan properti di daerah Dago. Sebenarnya asalku dari Garut. Di Bandung aku tinggal ngekos di dekat perusahaanku itu. Keluargaku semua berada di Garut. Seminggu sekali aku selalu menyempatkan diri untuk pulang ke Garut. Itu pun bila ada keperluan saja sebenarnya. Dan malam hari ini aku akan menceritakan pengalamanku yang ketika itu terjadi di bulan Agustus, yang sampai saat ini menjadi mimpi terburukku. Masih kuingat hari itu hari Minggu, beberapa hari menjelang hari kemerdekaan. Pagi itu cuaca cukup cerah, dan aku berencana untuk pulang ke Garut bertemu keluarga. Aku pun berangkat ke Garut menggunakan kendaraanku, sepeda motor. Perjalanan ke sana tidak begitu macet. Siang harinya pun aku sudah sampai di sana. Aku pun langsung menghabiskan waktu mengobrol bersama keluargaku, bercerita ini itu tentang pekerjaan, hingga waktu pun menjelang malam. Setelah maghrib, aku pamit keluar untuk membeli makan malam. Tak jauh dari rumahku ada tukang bubur langgananku. Aku pun menaiki motor dan pergi menuju ke tukang bubur. Ya, sambil menikmati udara malam di kota Garut. Rumahku ini tidak berada di tengah kota, melainkan di perkampungan. Jalanannya pun kiri dan kanannya masih pesawahan yang membentang. Sampailah aku di ujung jalan perkampungan, di mana di sana sudah masuk ke jalan besar. Kondisinya lumayan ramai, banyak kendaraan yang lewat. Jika sudah malam, banyak truk-truk yang lewat di sekitar jalan itu, karena jalan itu merupakan jalur luar kota. Yang menarik, karena ketika itu menyambut 17 Agustusan, kulihat banyak dekorasi-dekorasi khas Agustusan. Bendera merah putih yang berkibar di setiap rumah, lampu-lampu, dan yang paling menarik perhatianku adalah boneka orang-orangan. Ya, patung atau boneka itu berbentuk seorang tentara dan seorang suster. Yang dibuat sedemikian rupa hingga persis seperti posisi orang yang berdiri. Yang tentara dipakaikan baju loreng khas tentara dan diberikan senapan dari kayu. Sedangkan boneka susternya diberikan pakaian putih khas suster dan
Kalau menurut penilaian pribadiku, justru sosok boneka suster ini malah terlihat menakutkan. Ini kenapa bonekanya harus suster sih? Emang suster ikut perang juga ya zaman dulu? Begitu pikirku. Terlintas di pikiranku kalau suster ini terlihat seram, apalagi ketika itu aku melihatnya ketika malam hari. Ini boneka kok malah mirip suster ngesot ya? Ya, suster ngesot atau kuntilanak gitulah. Mana rambut wignya diurai, nggak diikat khas suster gitu. Panjang banget lagi rambutnya. Wajahnya dicat putih dengan mata yang melotot. Aneh. Ini kayaknya boneka buat takut-takutin orang deh. Begitu dalam pikiranku. Singkat ceritaku pun sampai di tukang bubur. Tukang bubur itu masih ingat pesananku yang biasa ku pesan. Begitu disediakan, aku melahapnya dengan tuntas. Setelah itu aku mengobrol sebentar dan akhirnya memutuskan pulang ketika waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Aku pun mengendarai motorku dan pulang ke rumah. Aku lewati lagi boneka suster itu. Dan entah hanya perasaanku saja atau mungkin ada yang jahil merubah posisinya. Boneka suster itu kini posisinya berubah. Kepalanya kini menunduk dan tangannya seperti menunjuk ke arah jalan. Mungkin ada yang iseng, pikirku. Aku lajukan lagi motorku hingga sampai di pertigaan dan masuk ke jalan kampung yang sebelumnya. Yang kiri dan kanannya itu pesawahan. Suasana malam itu sepi sekali. Padahal baru jam 9 malam. Namun tidak ada satupun yang lewat di jalan itu. Hanya motorku saja. Di tengah perjalanan, tiba-tiba, astaga, aku mendengar ada suara tangis seorang perempuan. Ya, jelas sekali terdengar. Aku pun berhenti sejenak dan mencari asal suara itu sampai pandanganku tertuju pada seorang perempuan yang sedang berjalan tidak jauh dari posisiku saat itu. Perempuan itu berjalan di depanku. Menggunakan pakaian berwarna putih berlengan pendek dan rok pendek. Ya, suara tangisan itu jelas dari seorang perempuan. Dan siapa lagi kalau bukan orang itu? Karena penasaran, ku majukan perlahan motorku mendekati perempuan itu. Sambil ku bunyikan klakson. Dan ketika itu, aku berada tak jauh di belakang perempuan itu. Semakin ku perlambat motorku, dan aku pun bertanya, "Teh,
Teteh nggak kenapa-napa. Teh. Namun perempuan itu hanya diam membelakangiku. Dia menghentikan langkahnya. Begitupun aku. Dia berhenti menangis. Namun tiba-tiba saja perempuan yang ada di depanku itu tertawa kecil. Iya, seperti menertawaiku. Gak benar nih cewek. Aku langsung berpikir perempuan ini mungkin tidak waras. Ditanya malah ketawa. Aneh. Aku pun lanjut menyusul perempuan itu. Dan ketika ku lewati perempuan itu dan kulihat wajah. Astaga. Itu ketika kulihat wajahnya, wajah perempuan itu hancur tak karuan. Dengan daging yang terlihat jelas serta darah yang bercucuran. Bahkan kulihat bola matanya melotot ke arahku seakan mau keluar dari wajahnya. Perempuan itu tiba-tiba tertawa kencang sekali hingga menggema di telingaku. Kontan aku langsung melanjutkan motorku dengan cepat. Namun karena panik, aku tidak bisa mengontrol motorku itu hingga aku pun menabrak timbunan tanah yang ada di pinggir jalan itu, membuatku terpental dan terjatuh. Ketika aku terjatuh, aku masih sadar. Dan ketika itu, aku merasakan tangan kananku tidak bisa kugerakkan. Sampai ketika kulihat ke arah perempuan itu. Perempuan itu masih ada di sana, berdiri dan berjalan mendekatiku. Bukan berjalan, tapi melayang perlahan ke arahku. Dengan arah yang zigzag, tak karuan, sambil tertawa menyeramkan. Terlihat jelas olehku kali ini sosok tersebut terlihat memakai baju seperti suster, persis seperti boneka yang dipajang di pinggir jalan tadi. Ketika sosok itu semakin mendekat, aku langsung menutup kedua mataku. Dan kali ini terasa angin yang cukup besar seperti menerpa wajahku. Dan ku yakin sosok itu kini berada tepat di atasku. Sementara itu kurasakan darah mulai mengalir dari mulutku. Dan tak lama kemudian, aku pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar keesokan harinya, aku sudah berada di ruang perawatan di sebuah rumah sakit. Katanya tanganku patah. Kulihat keluargaku pun sudah berada di dekatku, dan hanya bisa menangis melihat keadaanku seperti itu. Namun ketika keluargaku bertanya apa yang sebenarnya terjadi denganku,
Aku tak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Mulutku masih kaku akibat benturan yang terjadi malam itu. Singkat cerita, ketika keadaanku sudah agak membaik, barulah aku ceritakan apa yang terjadi pada keluargaku. Dan ketika itu, keluargaku pun berkata bahwa sebenarnya ketika boneka orang-orangan itu akan dibuat, beberapa jam sebelumnya terjadi kecelakaan di jalan raya itu. Kecelakaan tabrakan antara sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan yang mencoba menyalip sebuah truk pengangkut semen. Namun karena si pengendara motor itu belum terlalu mahir, akhirnya dia menyenggol bagian truk dan terjatuh tepat di bawah truk itu. Dan terjadilah hal yang mengerikan. Perempuan itu meninggal di tempat. Tak berapa lama polisi pun datang dan mayatnya dievakuasi ke samping jalan, yaitu tepat di mana posisi boneka suster itu dibuat dan disimpan di sana. Mungkin arwahnya belum tenang, dan boneka itu menjadi media untuk dia menyampaikan pesannya. Mungkin juga karena ucapanku di depan boneka itu yang sepertinya kurang sopan, hingga akhirnya aku pun diberi peringatan olehnya. Setelah itu aku pun mendoakan semoga arwah perempuan itu tenang di sana. Dan setelah kejadian itu, tidak lagi terdengar cerita-cerita aneh. Karena setelah itu, patung suster itu pun tidak lagi dipajang di jalan itu.